di akhir tahun ini kita memulai satu halaqah baru dalam kajian sharing Rabu malam, yaitu halaqah Darsus Sirah atau mempelajari Sirah Nabawiyah. Kita coba untuk mendalami kisah-kisah atau cerita dan sejarah dari kehidupan orang yang paling mulia, yang paling agung, yang rasa-rasanya nggak ada yang lebih pantas untuk kita pelajari kehidupannya dan kita kenal sosoknya daripada Muhammad Rasulullah SAW. Sampai targetnya apa? Sampai kita bisa mengenal Nabi lebih daripada kita mengenal keluarga kita. Itu baru kita disebut dengan orang yang mencintai Nabi. Jadi kalau kita bilang mencintai Nabi tapi kita nggak terlalu kenal Nabi, cuman tahu namanya dan tahu sepenggal dua penggal kisah yang nggak terlalu jelas tentang beliau, kayaknya ucapan kita itu belum terbukti. Karena orang yang mengenal seseorang baru disebut mengenal kalau dia tahu betul tentang cerita orang itu. Misalnya kita mengatakan saya kenal fulan, saya sahabatnya fulan, apalagi sampai mengatakan saya mencintai fulan. Kita nggak mungkin mengatakan itu kalau kita nggak kenal orangnya. Kalau sampai kita mengklaim mengenal Nabi tapi kita nggak tahu apa-apa tentang Nabi kecuali secuil kisah, berarti jangan-jangan kita belum jujur. Nah, harusnya seperti apa kita mengenal Nabi? Kalau seandainya kita mau melihatnya dari angle yang benar, harusnya kita mengenal Nabi lebih daripada kita mengenal keluarga kita. Karena ketika Umar bin Khattab datang kepada Nabi dan mengatakan, "Ya Rasulullah, aku mencintaimu lebih daripada apapun selain diriku," maka Nabi mengatakan, "Belum cukup wahai Umar." Lalu Umar meralatnya mengatakan, "Aku mencintaimu lebih daripada diriku sendiri," maka kata Nabi, "Al-an ya Umar, sekarang baru cukup wahai Umar." Salah satu pelajaran dalam adegan itu adalah harusnya kita mengenal Nabi bahkan lebih daripada diri kita sendiri. Kita mengenal Nabi lebih daripada keluarga kita. Seperti apa kita mengenal ibu kita, ayah kita, pasangan kita buat yang udah punya pasangan, atau anak-anak kita. Maka kita belajar mengenal Rasulullah SAW lebih daripada mereka semua. Seorang ibu tahu betul karakter anaknya. Seorang ayah tahu betul tentang kebutuhan anak-anaknya. Seorang suami atau istri tahu betul tentang sifat pasangannya. Anak tahu betul apa yang baik untuk orang tuanya, apa yang menyenangkan hati orang tuanya, dan seterusnya. Maka harusnya kita lebih tahu betul tentang Nabi daripada keluarga kita. Ini salah satu goalsnya, sampai kita bisa mengenal Nabi lebih daripada keluarga kita sendiri. Dan ini bukan hanya buat teman-teman di sini, tapi juga buat saya pribadi. Sambil saya menyampaikan, karena ini bukan dari saya hanya menerjemahkan bacaan dan wawasan yang saya dapatkan, baik ketika dulu masih belajar di Al-Azhar maupun sampai sekarang karena jadi murid itu seumur hidup terus belajar ke dalam bahasa yang mungkin mudah-mudahan bisa lebih mudah kita pahami tentang sirah Nabi. Sehingga kita sama-sama nanti satu saat makin lama makin kenal dengan Nabi, makin tahu tentang Nabi, sampai bukan hanya yang zahirnya. Karena seperti yang saya pernah sampaikan, sunnah Nabi itu ada 3. Hanya dari 3 ini mungkin 2 sering dibahas, tapi yang ketiganya jarang dibahas. Ada sunnah surah penampilan Nabi. Sebagian dari penampilan Nabi hukumnya wajib diikuti, sebagian yang lain hukumnya sunnah diikuti. Artinya penampilan Nabi itu banyak dibahas tentang jenggotnya, tentang sorbannya, tentang jubahnya, tentang sendalnya, dan seterusnya. Penampilan Nabi. Kemudian yang kedua, sirah, perbuatan Nabi. Kehidupan Nabi secara zahir. Cara tidur Nabi, cara berdiri Nabi, cara jalan Nabi, sikap Nabi, marah Nabi, dan seterusnya. Sirah, aktivitas Nabi, termasuk jihadnya Nabi, dakwahnya Nabi, kehidupan pribadi beliau, kehidupan keluarganya, kehidupan masjidnya, kehidupan tetangganya, kehidupan masyarakatnya, dan seterusnya. Sirah itu banyak dibahas dan sekarang pun kita sedang membahas itu.
Tapi ada satu hal yang jarang dibahas, sarirahnya Nabi. Jadi ada surah, ada sirah, ada sarirah, perasaan Nabi. Apa yang membuat Nabi bahagia, apa yang membuat Nabi sedih, apa yang membuat Nabi berkenan, apa yang membuat Nabi gak suka, apa yang membuat Nabi sakit hati, apa yang membuat Nabi berkesan di dalam hatinya, gimana Nabi memaafkan kesalahan orang lain, gimana Nabi merasa, apa yang membuat Nabi malu, apa yang membuat Nabi marah. Semua itu masuk dalam kategori sarirah. Gimana Nabi orangnya sangat menjaga perasaan, sehingga paling gak suka menyinggung orang lain atau memberatkan orang lain, membebankan orang lain. Itu namanya sarirah. Kita sampai kalau bisa mengenal sarirahnya Nabi, bukan hanya surah dan sirah, tapi sampai sarirah. Karena kalau kita gak belajar sarirah Nabi, kita hanya belajar kulitnya, yaitu yang tampak saja. Jangan-jangan semakin kita mengetahui sunnah Nabi, semakin kita jadi bikin orang gak nyaman, semakin galak, semakin eksklusif. Bahkan jangan-jangan gak sengaja kita semakin merasa paling benar. Padahal Nabi SAW sendiri dengan sarirah beliau adalah orang yang paling menyenangkan. Gimana Nabi jadi orang yang paling menyenangkan? Itu sarirah, bukan sirah, bukan surah. Nabi menyenangkan bukan hanya karena beliau ganteng, itu udah pastilah. Tapi banyak orang ganteng tapi nyebelin ya. Ada orang, ya kenceng di belakang. Ada cewek makin cantik makin bikin kita kayak gak nyaman gitu. Kenapa gak nyaman? Karena mungkin kecantikan dia itu jadi fitnah, kecantikan itu bikin dia jadi jutek atau apa. Ada orang secara fisiknya hampir bisa dibilang sempurna, dia fisiknya keren, tapi karena sarirahnya, mentalnya, perasaannya itu nggak humble sama orang lain, akhirnya kita juga nggak nyaman bareng dia. Makanya ada orang punya pasangan, memilih pasangan, walaupun yang tampak duluan itu fisik, tetapi kadang-kadang ada orang yang kayaknya pasangannya biasa banget, tapi dia kayak happy banget sama orang itu. Kenapa? Karena cocok secara karakter. Nah artinya mungkin kita wawasan tentang Nabi itu bagus, surahnya kita mencontohkan Nabi itu hampir sempurna, karena gak ada yang sesempurna Nabi pastinya. Cuman kok gak bisa bikin orang nyaman? Jangan-jangan kita tahu banget surah, belajar banyak sirah, tapi hampir kurang aware tentang sarirahnya Nabi, perasaan Nabi. Ada hadis, ketika Nabi menyampaikan hadis itu nyaman didengar. Ketika kita yang ngomongin hadis yang sama, kok jadi bikin orang gak suka, jadi bikin orang sedih gitu. Jangan-jangan bukan teks hadisnya, hadisnya sahih, bahkan mutawatir, Bukhari, Muslim. Tapi hadis yang sahih itu ketika Nabi yang menyampaikan, orang nyaman. Ketika kita yang menyampaikan, orang malah sedih. Berarti ada sarirah yang kelewat, yang miss, yang kita gak mempackaging, membungkus teks tadi ketika kita menyampaikan kepada orang lain. Nah kita pengen belajar kehidupan Nabi itu bukan hanya yang tampak, tetapi kita pengen mendalami dari sisi-sisi sarirahnya.